Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah makalah tugas proyek dari mata kuliah ICT Literasi dari Universitas Siber Asia. Judulnya itu penggunaan aplikasi untuk penyusunan laporan pembukuan bendahara pengelola dana kapitasi jaminan kesehatan nasional atau biasa disingkat JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama atau biasa puskesmas. Ini latar belakang dari dipilihnya judul ini karena begitu pentingnya penggunaan aplikasi dalam proses pembukuan, karena di samping akan mempercepat dan juga efisiensi waktu dan efektivitas, karena kalau memakai manual akan banyak sekali selisih. Jadi laporan pembukuan bendahara terdiri dari buku kas umum, buku kas pembantu. Ini adalah bagian dari alur-alur nanti proses aplikasi dan penyusunan laporan pembukuan bendahara JKN. Tinjauan pustaka mulai dari peraturan presiden, jelaskan tentang jaminan kesehatan nasional, kemudian yang lebih spesifik lagi peraturan Menteri Dalam Negeri 2021 nomor 28 tentang pencatatan pengesahan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. Jadi dana kapitasi itu adalah dana yang ditransfer BPJS ke puskesmas untuk membayar operasional puskesmas. Metode penelitian, jadi objek penelitian ini adalah puskesmas yang ada di ruang lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu. Latar belakang dari diangkatnya judul tersebut karena penyusunan laporan pembukuan bendahara JKN masih menggunakan cara manual yang rawan kesalahan sehingga sering terjadi selisih. Banyaknya waktu yang tersita dalam penyusunan laporan pembukuan bendahara, termasuk dalam mencari adanya selisih dalam pembuatan laporan pembukuan. Bendahara pengelola dana JKN masih merangkap sebagai tenaga kesehatan yang juga melakukan pelayanan kesehatan. Sering terjadinya over belanja yang melebihi pagu anggaran. Laporan pembukuan bendahara pengeluaran JKN terdiri dari buku kas umum yang merupakan induk dari seluruh pembukuan, kemudian buku pembantu kas tunai, buku pembantu simpanan bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar. Kemudian berita acara penutupan kas di mana dilakukan tiap akhir bulan. Kemudian berita acara pemeriksaan kas yang dilakukan juga pada saat akhir bulan. Setelah berita acara penutupan kas, maka dibuat juga berita acara pemeriksaan kas, di mana kas itu diperiksa oleh kepala puskesmas. Kemudian surat pernyataan tanggung jawab belanja yang ditandatangani oleh puskesmas. Nah, ini bagian dari aplikasi, alur-alur dari aplikasi tersebut, di mana nanti buku kas umum. Jadi buku kas umum ini adalah tempat mencatat segala transaksi uang masuk dan uang keluar. Nah, dari buku kas umum itu terbuat lagi buku turunannya, atau biasa buku pembantu yang terdiri dari buku pembantu kas tunai, buku pembantu simpanan bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar, dan juga biasa dilengkapi buku pengeluaran perincian objek. Buku perincian objek ini maksudnya objek belanja yang terdiri misalnya belanja ATK, belanja makan minum dan sebagainya.
Kemudian dokumen yang menjadi dasar pembukuan itu bukti transaksi sah, dokumen-dokumen pendukung lainnya. SP2D. SP2D ini adalah surat pencairan dana. Gambaran umum dari aplikasi ini akan merupakan aplikasi yang berbasis Excel, di mana dengan menggunakan berbagai formula dalam rumus dalam Microsoft Excel yang akan lebih mempermudah mempercepat proses penyusunan laporan pembukuan bendahara, di mana dalam Microsoft Excel akan membuat perhitungan otomatis dan koneksi perhitungan dengan jenis laporan yang saling berhubungan, sehingga terjadinya selisih pembukuan akan diminimalisir karena adanya perhitungan otomatis dari aplikasi ini. Nah, ini adalah gambaran tentang tugas utama dari bendahara. Ini adalah praktek dari pengguna aplikasi tersebut. Jadi ada beberapa sheet. Pertama, proses penginputan transaksi itu hanya di kolom input. Jadi skalanya, bentuk BKU-nya nanti itu akan terbentuk secara otomatis. Volume buku pembantu, SPG fungsional, laporan penutupan kas, berita acara pemeriksaan kas, itu pun juga realisasi. Semua akan terbentuk secara otomatis dan koneksi saldonya pun akan sama. Di sini pun juga nanti tinggal memilih, kode akun akan muncul otomatis. Jadi pengetikan manual hanya di jumlah rupiahnya ini, penerimaan, pengeluaran dan keterangan. Ini pun sisa anggaran akan muncul. Kalau habis anggarannya dia akan muncul warna merah. Ini juga tinggal memilih. BKU-nya pun juga nanti tinggal memilih mau tampil bulan berapa, Januari, Februari, tinggal Anda pilih. Begitupun buku pembantu, tinggal dipilih bulannya, kemudian jenis pembantu yang akan ditampilkan di bulan tersebut. Kemudian ini juga surat pernyataan tanggung belanja, SPG fungsional, saldonya akan sama. Tampilannya tinggal pilih bulan apa yang akan Anda tampilkan. Begitupun juga penutupan kas, tinggal pilih bulan baru dicetak. Itu pun saldo-saldonya nanti ini akan sama dengan saldo-saldo pembukuan lainnya. Berita acara pemeriksaan kas. Jadi akan sangat simpel sekali, tidak perlu lagi buat sheetnya sampai 12 khusus untuk BKU. Begitupun buku pembantu, bikin lagi 12 sheet dari Januari, Desember, dan semuanya ini sudah ada rumus-rumusnya. Rumus if, sum if, untuk menjumlah dari formula-formula Excel itu. Demikianlah singkat aplikasi ini. Kedepannya juga akan lebih dikembangkan sesuai dengan perubahan peraturan yang berlaku. Atas kesempatan yang diberikan, saya ucapkan banyak terima kasih.